Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, masih dengan tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Langsung saja ya teman-teman. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, jadi teman-teman, wujud benda itu dibagi ada 3 ya. Yang pertama itu ada padat, yang kedua itu cair, dan yang ketiga gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, teman-teman, perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini ya. Jadi di dapur Dayu itu banyak sekali benda, teman-teman. Di sini ada minyak ya. Kemudian di sini ada nampan. Ini ada uap air ya, teman-teman. Kemudian ini ada minyak tadi ya. Nah, ini Dayu dan ibunya juga sedang memasak air di dalam ini ya. Kemudian ada berbagai macam spatula. Ini ada penggorengan dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang setelah kamu telah mengamati gambar di atas, kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Yang pertama, sesuai dengan gambar dari dapur Dayu, yang termasuk benda padat ada apa saja ya? Ada kompor ya, misalnya ya. Kemudian ada wajan atau penggorengan. Ada apa lagi ya teman-teman? Ada berbagai macam spatula tadi ya, spatula. Nah, kemudian ada apa saja benda yang berwujud cair gitu? Tadi ada minyak goreng ya teman-teman. Minyak goreng. Kemudian ada kecap. Selain itu, tadi kan Dayu dan ibunya juga sedang merebus air. Berarti ada benda cair berupa air. Nah, apakah dalam dapur Dayu tadi itu ada benda yang berwujud gas? Iya ya teman-teman, yaitu berupa uap air ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman, cara kita mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya yang ada di dapur rumah Dayu. Nah, teman-teman, setelah kita tadi berhasil mengamati dan mengelompokkan wujud benda yang ada di dapur rumah Dayu, mari kita mencoba untuk mengamati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Yang pertama ada benda padat. Kalau di sekolah itu berarti bisa berkaitan dengan alat tulis ya, yang kita bawa. Misalnya tas. Kemudian buku. Kemudian apalagi? Pensil. Penggaris. Tentunya masih banyak lainnya ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita amati benda di sekolah kita yang berwujud cair. Tentunya yang pertama itu air. Air itu di sekolah banyak terdapat di tempat cuci tangan, kemudian ada di toilet, dan lain sebagainya ya teman-teman. Yang kedua misalnya itu adalah hand sanitizer. Kemudian kalau kita berkunjung ke kantin, itu biasanya akan terdapat berbagai macam minuman, misalnya ada minuman sirup. Nah, demikian contoh wujud benda cair yang ada di sekitar sekolah. Nah, bagaimana dengan contoh benda yang berwujud gas? Tentu saja yang ada di mana-mana itu adalah udara. Nah, demikian itu adalah contoh benda-benda yang berwujud benda padat, cair maupun gas yang ada di sekolah.
Nah, teman-teman, setelah kita tadi belajar untuk mengamati dapur rumah Dayu dan kemudian benda yang ada di sekolah kita, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Wah, ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Tentunya kita sudah tahu semuanya bahwa wujud benda itu ada benda padat, cair, dan gas. Kita ke soal nomor 2 ya teman-teman. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Kita bisa memperluas pengetahuan kita dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita yang merupakan benda padat. Misalnya saja gelas dan piring. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Misalnya benda cair yang ada di rumah kita, yaitu sirup dan kecap. Lanjut soal nomor 4 teman-teman. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Yang pertama misalnya angin. Yang kedua gas hidrogen. Nah, teman-teman, benda-benda yang ada di sekitar kita itu sangat banyak macamnya ya. Salah satunya adalah berupa alat transportasi. Apa itu alat transportasi? Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Gambarnya ini adalah gambar sebuah sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi atau kendaraan ya. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Motor atau sepeda motor itu termasuk wujud benda padat ya. Wujud benda padat yang ada di sekitar kita. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jadi di sini ada denah ya. Denah itu menunjukkan lokasi suatu tempat. Tempat yang mana ya? Pertama ini rumah Edo. Menuju ke rumah nenek itu jaraknya adalah 5 km lebihnya 300 meter. Nah, yang kedua itu jarak rumah Edo dengan kebun binatang. Itu berapa? 1523 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer biasa disingkat dengan km dan meter disingkat dengan m saja ya, adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, 1 kilometer itu sama dengan titik-titik meter. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebihnya 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Ya, kita lihat ya. Cara mengubah satuan jarak. 5 km ditambah 300 meter. Nah, 5 km itu kan satuannya belum meter, maka kita ubah. 5 km sama dengan itu 5.000 meter. Dari mana? Dari persamaan bahwa 1 km, setiap jarak 1 km itu sama jauhnya dengan jarak 1000 meter. Jadi, dikalikan 1000, maka 5 dikalikan 1000 itu adalah hasilnya 5000 meter. Nah, yang 300 ini satuannya sudah meter, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi, tinggal kita tambahkan ya. Sehingga 5 km ditambah 300 meter itu sama dengan, ya tadi kan sudah disamakan penyebutnya. 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter.
Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan km dan m? Nah, di sini diketahui 1.523 meter ya. Nah, diketahui 1.000 itu sama dengan 1.000 meter dipisah seperti ini ditulisnya. Lebihnya berapa? Lebihnya 523 meter. Nah, 1.000 meter ini kita jadikan kilometer. Caranya bagaimana? 1.000 meter dibagi 1.000, maka diperoleh 1 kilometer ditambah 523 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang itu sama dengan 1 kilometer lebihnya 523 meter. Nah, teman-teman, ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, kita perhatikan ada denah ya. Ada denah lagi rumah Siti, ada rumah Udin, ada di sini sekolah, pasar, kantor pos, sama rumah sakit. Nah, tentukan jarak dalam satuan meter. Jadi, tugas kita di sini adalah mengubah jarak suatu tempat ke tempat lain itu menjadi satuan meter. Yang pertama adalah rumah Siti ke sekolah. Kita lihat rumah Siti ya di sini. Sekolahnya adalah di sini. Maka berarti yang ditanyakan itu adalah ini ya. 5 kilometer lebihnya adalah 100 meter. Nah, ini dijadikan meter. 5 kilometer jadikan meter kan 5.000. Kemudian 5.000 ditambah 100, jadinya 5.100 meter. Yang kedua adalah rumah Udin ke kantor pos. Rumah Udin itu sini ya, kemudian ke kantor pos. Berarti jaraknya adalah yang ini, yaitu 2 kilometer, lebihnya 850 meter. Kalau dijadikan meter, sama caranya ya. Yang kilometer kita kalikan 1.000. 2 kali 1.000 itu kan 2.000 ya. Kemudian ditambah lebihnya berapa? 850. Berarti jarak rumah Udin ke kantor pos 2.850 meter. Lanjut ke soal yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Ini rumah Siti, kemudian ini rumah Udin. Berarti jaraknya itu adalah yang ini ya, 6 km. Lebihnya adalah 350. Yang km atau kilometer kita kalikan 1.000. 6 kali 1.000 itu 6.000. Lebihnya berapa? 350. Jadi 6.350 meter. Lanjut ke soal yang keempat, rumah Siti ke pasar. Rumah Siti ini kan ya, kemudian sini pasar. Berarti jaraknya rumah Siti dan pasar itu yang ini. 6 km lebihnya 50 meter. Caranya sama ya. Dari kilometer ke meter dikali 1.000. 6 kali 1.000. Berarti kan 6.000 lebihnya 50. Sehingga 6.050 meter. Yang kelima, rumah Udin ke pasar. Ini rumah Udin, kemudian ini pasar. Maka jarak yang dimaksud adalah yang ini ya, 10 km. Berarti 10 km ada lebihnya tidak? Tidak, maka kita tulis 0. Nah, 10 km itu dijadikan meter, maka dikalikan 1.000. Hasilnya adalah 10.000 meter. Nah, teman-teman, selain jarak, ketinggian juga bisa diukur. Dengan menggunakan apa ketinggian diukur? Nah, kita baca ya. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Nah, ini gambar ini merupakan
gambar altimeter ya teman-teman. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini mengukur tinggi pesawat yang sedang terbang seperti ini ya teman-teman, menggunakan namanya tadi altimeter. Nah, dalam altimeter ternyata hasil pengukuran dari ketinggian pesawat A itu adalah 3000 meter, sedangkan ketinggian dari pesawat B adalah 4325 meter. Nah, berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, ditulis saja ya. Di sini kan tingginya 3000 meter. Mengubah satuan meter ke dalam satuan kilometer itu dibagi 1000. Maka 3000 dibagi 1000 hasilnya adalah 3 kilometer. Kemudian soal yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nah, itu adalah tadi 4325 meter. Itu sama dengan titik-titik kilometer lebihnya titik-titik meter. Nah, tentunya karena dari meter ke kilometer itu dibagi 1000, maka yang bisa dibagi itu adalah yang ribuan, yaitu 4. 4000 dibagi 1000 itu hasilnya 4 kilometer ya. Kemudian lebihnya berapa? 325 meter, kita tulis saja. Lanjut nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? 4 kilometer. 325 meter dikurangi 3 kilometer. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau ketemu soal yang seperti ini, maka kita lihat yang satuannya sama. Misalnya di sini ada yang sama adalah kilometer dan kilometer. Maka kita kurangkan 4 kurangi 3 ya, hasilnya 1 kilometer, kita tulis dulu. Nah, lebihnya berapa? Lebihnya itu ini ya. Ini tidak ada pengurangannya, berarti kita langsung tulis saja 325 meter. Nah, teman-teman, pesawat yang terbang itu tentu akan tertiup dengan namanya angin ya. Mari kita mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Jadi angin itu merupakan benda gas ya. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Nah, teman-teman bisa mempraktekkannya. Kira-kira kalau kertas tertiup angin itu geraknya bagaimana? Nah, perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang mempraktekkan bergerak lambat. Jadi, bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Ini ke kiri, kemudian ini ke kanan. Kalau anginnya kencang atau angin ribut, ini jadinya seperti ini. Anak bergerak cepat. Kemudian kalau untuk menggambarkan angin puting beliung, maka anak bergerak berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah.
Tentunya kalau gerakan kuat itu membutuhkan tenaga yang lebih kuat, lebih banyak daripada gerakan yang lemah. Dan gerakan kuat itu biasanya dilakukan secara cepat, sedangkan lemah itu lemah gemulai atau lambat. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, ya, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, teman-teman, di sini kita mempraktekkan gerak angin, ya, gerak menirukan angin. Misalnya angin sepoi-sepoi, maka kita bergerak secara lemah, lambat, seperti itu. Kemudian kalau kita menirukan angin kencang, maka kita bergerak ke kanan dan ke kiri dengan kencang. Kemudian kalau kita menirukan angin puting beliung, maka kita bisa bergerak dengan cara berputar secara cepat. Seperti itu, teman-teman. Nah, demikian dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.